Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Afrizal dari kelas 11 TKT 4. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin membuat perencanaan jaringan dalam suatu gedung serta menerapkan perhitungan VLSM. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu apa sih VLSM itu. VLSM atau singkatan dari Variable Length Subnet Mask adalah metode subnetting yang memungkinkan subnet mask memiliki ukuran yang berbeda, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan alamat IP dalam jaringan. Oke, langsung aja. Nah, jadi di sini saya memiliki dana kantor ya. Nah, di sini ada beberapa ruangan, yaitu ruangan bos. Ini ruangan bos, ruangan rapat, dan ruangan staff. Ada tiga. Nah, saya ingin membuat jaringan nirkabel. Di sini ada ruangan bos, rapat, dan staff. Rencananya internet service providernya atau disingkat ISP atau layanan internetnya mulanya ada di antara ruangan bos dan ruangan rapat. Nah, maka dari kebutuhan tersebut, saya membuat topologi. Topologinya seperti ini. Ini. Oh, ini. Nah, ini. Nah, kita bisa membuat topologinya di software Cisco Pocket Tracer. Nah, di sini ada end device. Kalau end device itu yang berhubungan dengan pengguna. Berarti ada, sebentar. Ini set, set, set. Oke, seperti yang tadi saya bilang ya, end device atau yang berhubungan itu yang end device itu yang berhubungan dengan penggunaan. Berarti komputer, handphone, dan lain-lainnya ya. Ini komputer, ini switch, ini juga sama switch. Nah, ini router. Nah, kalau yang berhubungan dengan jaringan atau network device yaitu seperti router dan switch ya, di sini nih. Di sini kita pertama-tama ada cloud. Nah, cloud ini atau awan ini untuk melambangkan ISP atau Internet Service Provider. Dari ISP ini disebarkan melalui perangkat router. Perangkat router akan menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, yaitu jaringan yang ke ruangan staff dan juga ruangan bos dan rapat. Yang mana jaringan tersebut dibagikan ke beberapa komputer lewat perangkat switch nih. Ini nih. Dari topologi tersebut bisa kita simpulkan kebutuhan teknisnya. Nah, kebutuhan teknisnya adalah sebagai berikut. Ini sudah saya buat ya. Ini ya, yang ini. Yang ini.
Nah, jadi di tabel kebutuhan teknis, jadi di tabel kebutuhan teknis yang pertama ada nama ruangan. Yang pertama saya isi ruangan staff dengan kebutuhan IP 22. Kok bisa 22? Nah, caranya jadi di ruangan staff itu ya, di ruangan staff ada 21 perangkat plus IP gateway. Jadi 21 ditambah 1 sama dengan 22. Lalu jenis jaringannya kabel. Dan perangkat jaringannya itu untuk ruangan staff ada kabel, ada switch 24 port, 21 kabel, 21 komputer, dan router 5 port. Nah, untuk ruangan bos dan rapat itu kebutuhan IP hostnya 12 sama kayak tadi. Nah, 12 ya. Karena ada 11 device ditambah 1 IP host. IP gateway. Lalu jenis jaringannya juga sama kabel. Dan perangkat jaringannya ada 11 komputer, switch 16 port, dan ISP atau Internet Service Provider, dan 14 kabel. Setelah itu kita akan memulai perhitungan pengalamatan jaringannya. Nah, nanti kalian bisa lihat, nanti saya taruh di sini. Nah, karena di sini kebutuhannya dikit, maka kita bisa menggunakan pengalamatan kelas C. Nah, sekarang saya akan melakukan pengalamatan menggunakan VLSM. Nah, pengalamatan ini memiliki panjangan yang berbeda-beda sehingga nilai prefixnya akan berbeda-beda. Nah, pertama-tama kita urutkan penghitungannya yang ini ya, yang bawah. Pertama-tama kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil kapasitasnya. Di sini sudah mengurut, berarti dari ruangan staff, terus yang kedua adalah ruang bos dan rapat. Nah, sekarang kita akan membuat pengalamatan VLSM. Nah, oke, lanjut. IP awalnya. Jadi di sini saya menggunakan kelas C ya, yang 3 angka di depannya itu tidak bisa berubah. Nah, jadi untuk ininya ya, angkanya kalian bisa bebas berapa aja ya. Oke, jadi di tabel ada hostnya ya. Berdasarkan dari IP hostnya bisa kita lihat yang kita butuhkan adalah 22 dan 12. Nah, kalau 22 dan 12 itu masih ada di range yang warna biru, atau bisa kalian lihat itu network kelas C. IP awalnya kita taruh di sini ya, kita kasih 0 di sini, tulis di sini ya, untuk IP yang awalnya. Nah, pertama-tama berdasarkan kebutuhan ruangan staff 22, maka IP prefix yang efisien digunakan adalah 27. 27 itu bisa kalian lihat di jumlah host per subnetnya 30 ya. Berarti kalian itu tidak boleh kurang dari 22, tapi boleh lebih, tapi jangan kelebihan. Sama kayak yang ruangan staff, ruangan bos juga, karena kebutuhan IP hostnya 12, kalian pakai prefixnya yang di 28 ya, dengan jumlah host per subnetnya
ada 14. Sekarang pengalamatannya berarti kan 192.168.1.0. Nah, setelah itu IP awalnya itu setelah angka 0 adalah 1. 0 tambah 1 1. IP akhir adalah IP network 0 ditambah tadi yang hasil prefiksnya ini, prefiks 27 itu berarti kan 30 ya, berarti 0 ditambah 30 sama dengan 30. Terus untuk IP broadcastnya 30 tambah 1 jadi 31. Lanjut lagi ke bawah 32. Terus itu IP awal tambah lagi 32 tambah 1 33. Nah, sama kayak yang tadi buat IP akhirnya 32 ditambah yang tadi hasilnya prefixnya 28 itu kan 14 ya, berarti 32 ditambah 14 sama dengan 46. Nah, habis itu ditambah satu lagi jadi 47. Oke, nah kita lanjut ke CLI. Pertama kita sambungkan dulu ya. Aduh, ini belum disambung lagi. Kita pakai yang copper strike through yang ini kabelnya ya. Atau kalau mau cepat kalian bisa pakai yang ini. Sip, langsung colok. Ini FA00. Di sini FA01. Itu langsung sini. Set, set. Nah, ini bisa dicepetin ya. Nah, kan udah hijau berarti udah tersambung. Nah, terus kita ke CLI-nya. Oke, karena tadi ada sedikit kesalahan ya. Saya ngulang lagi CLI-nya. Jadi kalian kalau di Cisco kalau CLI-nya salah nih, ngulang lagi dari awal. No, enable untuk routernya berarti configure terminal. INT FA ini ya. Kita karena kita mau ke ruangan bos dan ruangan rapat, INT FA 0 strip garis miring 1. Lalu IP address 192.168.1 titik berarti kalian pakai yang mana ini itu titik yang pakai IP awalnya ya 1 terus subnet masnya kita bisa lihat di tabel di sebelah kirinya, di sebelah kiri yang di sampingnya prefix ya. Jadi 255 tadi kan karena prefixnya 27 berarti 255.255.224. Lalu no shutdown enter lagi exit IP DHCP
full. Nah, ini namanya kalian bebas ya. Nah, tapi karena saya mau bikin untuk yang ruangan ini bos dan rapat, saya namanya ruangan bos dan rapat. Gitu ya. Nah, nggak bisa pakai spasi. Network 192.168.1. Nah, untuk yang networknya ya, kalian pakai yang ini IP networknya. Oke. Jangan lupa subnet masnya. Enter. Default router default router 192.168.1.6.1.1. Nah, namanya pakai yang tadi. Mas enter. DNS strip server 192.168.1.1. Lalu exit. Di bawahnya lagi sama kayak tadi ya. ent FA. Nah, untuk yang ruangan staff berarti FA 00. Nah, IP 192.168.1.33. Jangan lupa subnet masnya 255.255.255.240. No shutdown. No shut. Bentar. Exit. Exit. DHCP full sama kayak tadi ruangan staff berarti. Staff. Ruangan staff. Network 192.168.1.32. Jangan lupa subnetnya 255.255.255.240. Terus itu default router default router 192.168.1.33. Ntar di DNS server 192.168.1.33. Exit. Nah, kalau ini ada ya, ini ada. Terus untuk isinya kalian ubah jadi DHCP semuanya ya, semua isinya diubah jadi DHCP. Nah, untuk ngetes ya, kalian bisa kirim pesan ya. Kalian bisa kirim pesan
misalnya dari sini ke sini, tek, sukses, alhamdulillah sukses. Terus dari sini sini violet, kalau violet kalian bisa cepetin, klik 2 kali atau sekali, terus kirim lagi, terus nah sukses. Terus dari sini ke sini sukses, dari sini ke sini sukses, dari sini ke sini gagal. Nah berarti bisa di itu lagi. Set, baik, nah sukses. Udah, mungkin cukup sekian, alhamdulillah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lay down.